Ya, pemirsa, untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, saat ini kita telah terhubung dengan analis geopolitik Bapak Dian Wirengjurit melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Dian. Pak Dian, bagaimana analisa Anda terkait paparan radiasi radioaktif cesium-137 di Cikande, Serang, Banten? Terima kasih, Mbak. Begini, saya dari sisi lain melihat sebuah peristiwa seperti terjadinya kebocoran atau terpaparnya terungkapnya radiasi yang menyebabkan terpaparnya sejumlah produk kita, sehingga dalam konteks hubungan antar negara produk-produk yang dihasilkan terganggu seperti dengan Amerika. Begini, teman-teman, kalau masalah teknis, masalah penyelidikan kita serahkan kepada polisi yang masih belum selesai mengambil kesimpulan. Tapi marilah kita lihat dalam konteks yang lebih luas. Bahwa yang namanya kejadian terpaparnya produk laut kita, ini bukan yang pertama. Beberapa kali sudah terjadi, dan ketika saya aktif, saya menangani masalah terpaparnya produk laut kita, dalam hal ini udang. Walaupun bukan terpapar radioaktif, tapi terpapar magnesium, itu sudah bisa menimbulkan kegoncangan perdagangan ekspor hasil laut kita dengan Eropa. Bisa dibayangkan kalau sebuah unsur kimia magnesium saja menimbulkan dampak yang besar bagi produk-produk hasil laut kita. Bisa dibayangkan kalau hal ini produk laut itu terpapar oleh radioaktif yang dihasilkan oleh zat kimia yang memang mengeluarkan radioaktif yang sebenarnya diperuntukkan untuk menjaga mutu produk-produknya, mengukur kelayakannya, dan sebagainya. Tapi begini, caranya kita melihat persoalan kadang-kadang suka meremehkan ya. Seperti pernyataan bahwa orang pejabat kita ingin menyatakan segera bahwa produk-produk udang kita ke Amerika masih tetap layak dimakan. Pernyataan-pernyataan ini sebenarnya tidak perlu keluar dari seorang pejabat tinggi kita. Yang perlu keluar adalah pernyataan bahwa untuk sementara produk di stop, titik. Hal itu akan memberikan ketenangan bukan hanya kepada negara penerima ekspor kita, tapi juga kepada masyarakat bahwa pemerintah mengambil tindakan. Nah, yang terjadi adalah kenyataan bahwa kita seringkali puas dengan standar yang berlaku di kita. Mungkin memang betul kalau dikatakan yang paparan radioaktif ini belum sampai tahap yang amat sangat membahayakan, tapi apapun yang namanya radioaktif itu sekecil apapun sudah mengandung unsur yang membahayakan. Nah, seringkali kita lupa bahwa negara-negara seperti Eropa atau Amerika memiliki standar yang tinggi. Mereka sangat peka dalam menentukan standarnya. Buat kita mungkin standar kita dianggap layak, tapi di Amerika atau Eropa itu sudah masuk kategori di atas ambang mereka. Seperti yang terjadi dalam kaitan Uni Eropa, ekspor udang kita atau kerang kita yang mengandung magnesium yang kita bilang sudah sesuai dengan penelitian standar mutu kita, tetapi di Eropa ternyata berada di atas batas ambang mereka. Nah, yang terjadi dengan Amerika saya kira hal yang sama. Kita selalu menyamaratakan bahwa standar kita itu sudah yang paling bagus. Padahal ternyata tidak. Karena beda 0, sekian dalam hal radioaktif itu sangat fatal dalam kondisi seperti yang terjadi sekarang ini. Pak Dian, publik mungkin beberapa masih belum mengetahui mengenai radiasi radioaktif cesium-137 ini. Seberapa berbahaya, Pak? Infonya jangka panjang sampai puluhan tahun ini bisa berdampak. Terima kasih, saya bukan analis kimia, tapi begini. Zat kimia apapun yang memang tidak diperuntukkan untuk konsumsi makan, itu pasti ada kadar yang bisa ditolerir oleh tubuh, ada kadar yang tidak bisa tolerir tubuh. Yang tidak bisa, kalau berlebihan bisa menjadi bahaya. Nah, buat saya bukan soal kita sudah melakukan semua persyaratan untuk melakukan penelitian atau melakukan kontrol yang ketat terhadap produk kita, tapi akui bahwa standar kita masih belum memenuhi standar Amerika dan Eropa. Artinya apa?
Ya kita harus benahi penetapan standar Indonesia supaya layak, apalagi kalau kita dalam konteks hubungan internasional, kita sedang juga menyatakan minat untuk bergabung dengan OECD misalnya, gabungan negara-negara maju. Nah, kalau hal-hal yang kecil seperti ini tidak ditangani serius atau dianggap remeh, buat saya dalam jangka panjang ya tidak bagus buat kita. Kalau kembali masalah dampak cesium 137 terhadap kesehatan, saya kira pakar yang lebih menentukan. Saya lebih khawatir kepada hubungan dagang kita dengan negara-negara maju khususnya, karena mereka banyak tergantung pada impor dari negara-negara seperti Indonesia. Hal ini akan bisa berdampak yang tidak bagus, karena penyelesaian masalah ini tidak bisa sekejap. Penelitian atau investigasi akan berlangsung beberapa waktu, sehingga kekosongan produk kita ini bisa diambil alih oleh negara lain. Yang artinya kita kehilangan peluang untuk meningkatkan bahkan. Nah, kalau kita ngomong hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, suka atau tidak suka, kita harus menyesuaikan standar kita dengan standar mereka, bukan sebaliknya. Baik, terima kasih Pak Dian telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, memberikan pandangan. Kami berharap mengenai permasalahan ini mendapatkan solusi terbaik terutama dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Sekali lagi Pak Dian, terima kasih, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat sore pemirsa, selamat sore Mbak.